Assalamualaikum saya Mas Bejo dari channel Kawal Ikam. Berikut ini akan ditampilkan sebuah demo tentang fitur timestamp pada Google Spreadsheet, yang digunakan untuk monitoring durasi pengerjaan suatu berkas oleh setiap petugas pada sebuah instansi. Dan tentunya, posisi terakhir yang menghandle berkas juga bisa terlacak di sini. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari fitur ini. Ini adalah Google Spreadsheet yang memuat informasi detail tentang durasi pengerjaan suatu berkas berdasarkan nomor dan tahun berkas yang di-entry oleh masing-masing petugas. Misalnya kita bisa lihat di sini. Tiap petugas terekam durasi pengerjaan berkasnya. Pada bagian ini, secara ringkas kita bisa lihat posisi berkas terakhir dipegang siapa dan sudah berapa lama. Dan jika selesai, begini yang ditampilkan. Sementara yang di bawah ini adalah detail-detailnya. Jadi, biar lebih fokus dan kadang mengantuk, pian bisa nonton video ini sambil ngopi Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi, tapi sebelumnya kita akan mengambil contoh alur sebuah layanan pada instansi ini. Misalnya alur pada layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Alur layanan ini dimulai dengan Bapak Haryanto sebagai petugas verifikasi berkas dan cek plot KKP. Kemudian dilanjutkan dengan Putriani, sebagai petugas loket pendaftaran, lalu Mbak Rina, sebagai pelaksana seksi survei dan pemetaan. Selanjutnya pian bisa lihat di layar untuk lebih detailnya. Nah, sekarang kita masuk ke demo aplikasinya, dimulai dengan masuk ke spreadsheet berikut. Ini adalah spreadsheet yang diberi nama Home. Di sini terdapat kolom nama jabatan atau tugas, berikut kolom linknya, lalu kolom nama pianwal. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke link pertama yaitu Bapak Haryanto, sebagai petugas verifikasi berkas dan cek plot KKP. Baik, di sini perlu diperhatikan bahwa kolom yang bisa Anda entry adalah pertama, kolom dengan header warna biru tua dan font karakter yang berwarna sian atau biru muda cerah. Selanjutnya yang kedua, di sini ada kolom dengan header warna hijau tua yang bisa ditampilkan atau disembunyikan dengan sekali klik di bagian ini. Jadi dua jenis kolom ini saja yang bisa Anda entry. Sebelumnya, ini sudah ada entrian dua berkas, sebagai contoh saja untuk memudahkan. Oke, kita mulai sedikit fokus Sekarang perhatikan pada kolom berkas, yang dibagi menjadi kolom nomor dan kolom tahun berkas. Baik, khusus buat Bapak Haryanto petugas verifikasi berkas, karena pian sebagai petugas pertama, saya buatkan trik khusus untuk Anda. Trik pertama pada kolom nomor berkas, Anda hanya bisa mengentri angka atau data numerik dari 1 sampai 199.999. Trik kedua pada kolom tahun berkas, di mana Anda hanya bisa mengentri angka dari 1900 sampai 2100. Dua trik ini bertujuan untuk mengurangi typo atau kesalahan entry. Saya buatkan khusus untuk Anda, karena Anda begitu spesial Sekarang mohon diperhatikan pada kolom timestamp. Cara praktis dan efisien mengisi kolom ini adalah menekan 4 tombol khusus secara bersamaan, yaitu tombol Ctrl, Shift, Alt, dan tombol titik koma. Dengan menekan 4 tombol tersebut secara bersamaan pada suatu sel di Google Spreadsheet, akan menampilkan label tanggal dan waktu di saat Anda menekannya. Inilah poin penting dari pembahasan kita kali ini, jadi pastikan Anda melakukannya dengan benar. Oke, selanjutnya kita ke kolom catatan Anda. Ini bisa Anda isi secara bebas. Disarankan Anda mengisi kolom ini jika menurut Anda, suatu berkas yang Anda tangani punya catatan khusus. Sekarang ke kolom dengan header warna hijau tua. Terdiri dari kolom nama dan nomor HP pemohon, disusul dengan kolom jenis layanan dan lokasi administrasi dari bidang tanah yang dimohonkan. Untuk kolom nama dan nomor HP pemohon di-entry secara manual, sementara untuk kolom layanan, kecamatan lalu desa pemohon, bisa di-entry dan lebih disarankan berdasarkan pilihan pada drop-down list yang tersedia, sehingga mengurangi kesalahan pengetikan dalam mengentry dengan istilah baku yang digunakan. Nah sekarang kita lakukan simulasi pengentrian berkas dengan disertai fitur timestamp yang tadi sudah kita bahas. Misalnya kita entry nomor berkas 12 dan 13, dengan tahun berkas sama-sama 2021. Lalu pada kolom timestamp, setiap berkas kita entry fitur timestamp dengan menekan 4 tombol, yaitu Ctrl, Alt, Shift, dan titik koma, secara bersamaan. Sehingga, selnya berwarna hijau muda cerah, lalu sel di sebelahnya menjadi terchecklist dengan status OK. Untuk catatan bisa Anda kosongi. Lalu untuk nama pemohon dan kolom-kolom setelahnya sangat disarankan untuk di-entry. Untuk simulasi kali ini Anda bisa entry bebas dulu
Sekarang kita balik lagi ke spreadsheet home. Kita pilih link petugas loket pendaftaran. Perlu diperhatikan bahwa spreadsheet ini dan spreadsheet selanjutnya memiliki perbedaan dengan spreadsheet petugas verifikasi berkas, yaitu pada trik atau aturan pengentrian nomor berkasnya saja. Di mana untuk mengentri nomor berkas, Anda dibantu dengan opsi drop-down list untuk mengurangi kesalahan ketik. Yang mana sumber data drop-down list-nya berasal dari entrian di spreadsheet petugas pertama atau petugas verifikasi berkas. Sehingga, karena tadi sudah dientri nomor berkas 12 dan 13 tahun 2021, maka nomor-nomor berkas tersebut akan muncul di opsi drop-down list ini. Lalu untuk timestamp, dengan cara serupa kita tekan 4 tombol, yaitu, Ctrl, Alt, Shift, dan titik koma, secara bersamaan. Untuk kolom lainnya, di-entry dengan cara serupa dengan petugas verifikasi berkas. Nah, sekarang kita balik lagi ke spreadsheet home, lalu masuk ke link Mbak Rina, sebagai petugas pelaksana seksi survei dan pemetaan. Sebelumnya kalau Anda ingat di alur layanan pengukuran, Mbak Rina dilalui berkas sebanyak 5 kali, karenanya, saya sediakan 5 kolom timestamp yang harus di-entry, dengan beberapa catatan informasi. Di sini untuk nomor dan tahun berkas serta untuk setiap kolom timestamp, trik dan aturan pengisiannya serupa dengan spreadsheet milik Mbak Putriani, yang bertugas di loket pendaftaran. Yang jadi perbedaannya adalah, jumlah kolom timestamp-nya, yang disesuaikan dengan jumlah maksimal dari berapa kali petugas yang bersangkutan dilalui oleh berkas. Dan selain itu, disertakan pula informasi harus atau tidaknya mengisi kolom timestamp tertentu. Misalnya pada kolom timestamp C4, yang menginformasikan bahwa kolom timestamp C4 ini hanya di-entry hanya jika berkas berasal dari petugas pemetaan. Karena tidak semua jenis layanan melalui petugas yang sama. Misalnya layanan pengembalian batas, di mana alur berkasnya tidak melalui petugas pemetaan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, terutama untuk petugas yang kolom timestamp-nya lebih dari 1. Sampai di sini, Anda bisa lanjutkan sendiri demo penggunaan fitur timestamp-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang notifikasi kesalahan atau error notification. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa, jika di kolom status ini berwarna hijau dan muncul teks OK, berarti entrian berkas maupun timestamp-nya sudah benar. Baik, untuk kesalahan yang pertama, yaitu dalam duplikasi data. Di mana dalam hal ini, nomor berkas yang dikombinasikan dengan angka tahunnya harus unik, atau bersifat tunggal. Notifikasi ini berupa warna dan perintah atau informasi untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua, kesalahan dalam mengentri fitur timestamp. Fitur timestamp yang memuat tanggal dan waktu bisa dipenuhi dengan menekan 4 tombol, yaitu, Ctrl, Alt, Shift, dan titik koma, secara bersamaan. Jika langkah tersebut tidak dipenuhi, maka bisa saja yang muncul adalah perintah atau fitur lain. Selain itu, di bagian ini juga ditampilkan informasi jumlah kesalahan yang dilakukan, baik kesalahan pengentrian nomor berkas maupun pengentrian fitur timestamp. Nah, sampai di sini, dari seluruh nomor berkas dan fitur timestamp yang sudah di-entry, disediakan sebuah spreadsheet yang merekam semua data entrian tersebut. Seperti ini tampilannya. Data entrian yang benar akan berwarna hijau. Lalu record data ini diolah di sheet timing. Lalu di sheet timing ini menampilkan durasi perjalanan berkas di masing-masing petugas. Sehingga untuk mengetahui durasi pengerjaan suatu berkas secara detail oleh masing-masing petugas, ini telah disiapkan sheet informasinya per nomor berkas. Misalnya di sini kita entry berkas nomor 11 tahun 2011. Dan hasilnya, pada bagian ini menampilkan nomor berkas yang dicari, lalu posisi berkas terakhir di siapa dan sudah berapa lama. Lalu di sisi kanan ini, menampilkan urutan berkas dalam database yang sudah di-entry dari jumlah data keseluruhan. Sementara, untuk data pemohon dan objek bidang tanah ini, berdasarkan entrian petugas verifikasi berkas. Jadi kalau nggak di-entry sama dia, ini bakalan kosong wal. Dan tabel ini merupakan rincian durasi pengerjaan berkas, dari masing-masing petugas, hingga petugas terakhir yang masih menghandle berkas tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita dalam aplikasi atau penerapan fitur timestamp Google Spreadsheet untuk menghitung durasi pengerjaan berkas oleh masing-masing petugas. Saya Mas Bejo dari channel Kawal Ikam. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, dan wassalamualaikum.